pagi. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Ya, baik ya. Ya. Ya, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, patutlah kita minta pertolongan kepada Tuhan sehingga apa yang kita lakukan hari ini Tuhan bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu saya minta satu orang memimpin kita dalam doa. Ya, terima kasih. Ya, sebelum kita mulai kegiatan kita, guru akan mengambil absen dulu ya. Ya, Pak. Ada yang absen hari ini? Ya. Tidak ada? Ya. Hadir semua ya? Ya. Hadir semua itu namanya anak Rajin. rajin ya? Ya. Semua. Ya. Mungkin apa yang disampaikan oleh guru itu anak-anak itu harus mendengar, mengikuti ya, sehingga anak-anak itu bisa Pintar. ya. Sebelum kita masuk pada materinya, mungkin anak-anak ada yang ingat materi minggu yang kemarin atau hari yang kemarin? Ada. Ada ya? Ada. Ya, kira-kira materi kita yang kemarin itu tentang apa? Cerita pendek. Cerita Pendek. Nah, cerita pendek itu memiliki unsur-unsur. Unsur-unsur dalam cerita pendek itu apa? Tema. Unsur-unsurnya. Unsur-unsur dalam sebuah cerita pendek itu ada dua. Yang pertama itu apa? Unsur intrinsik, ya. Nah, unsur intrinsik. Unsur intrinsik. Yang kedua apa? Ekstrinsik. Ekstrinsik, ya. Ya. Apa lagi? Tidak ada lagi ya. Ya. Unsur intrinsik. Ada yang tahu? Unsur Ada, intrinsik. Pak. Ya. Unsur yang terkandung dalam luar cerita. Ya. Unsur intrinsik adalah ada yang lain? Ada? Ya. Unsur intrinsik adalah unsur yang terkandung di dalam sebuah cerita. Misalnya ada tema, ada judul, ada isi. Apa lagi? Ada latar. Kemudian unsur ekstrinsiknya itu ada apa? Nilai sosial. Ada nilai sosial, ada nilai agama, ada nilai gotong royong. Nah, itulah hal-hal yang kita komentari di dalam sebuah Cerita. Misalnya kalau Pak Guru menanyakan kepada anak-anak sekalian, apa yang kita harus komentari dalam sebuah cerita pendek atau cerita panjang? Yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Itulah hal-hal yang perlu kita komentari dalam sebuah Cerita. ya. Ya. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada ya? Nah, kita
Sebelum kita masuk pada materinya, tadi kita sudah tahu bahwa cerita pendek itu memiliki unsur-unsur ya. Nah, sebelum kita masuk pada materinya, materi kita hari ini, Pak Guru akan menayangkan sebuah video dulu. Sebelum kita masuk pada materinya, Pak Guru akan menayangkan sebuah video. Kemudian video itu sebentar anak-anak mendengarnya. Kemudian sesudah mendengarnya, anak-anak memberikan sebuah komentar ya. Bisa ini? Bisa. Menyesal karya Hashim. Pagiku hilang sudah mulai, hari mudaku sudah pergi, sekarang petang datang mulai. Balang usiaku sudah tinggi, aku lalai di hari pagi. Bekallah di mata muda, kini hidup beracun hati, miskin ini, miskin hati. Apapun aku sesalkan, menyesal tua tiada berguna, hanya menambah luka sukma. Kepada yang muda ku harapkan, atur barisan di hadapan, menuju ke atas pada batu. Ya. Semua sudah dengar? Sudah. Kalau sudah dengar tadi, ya, anak-anak sudah mendengar itu video tadi tentang apa? Yaitu Penjelasan selalu puisi. Nah, dari puisi itu yang anak-anak dengar tadi itu, anak-anak memberikan beberapa komentar. Pertanyaannya ya, pertanyaan saya, apa tema daripada puisi tadi? penyesalan selalu datang atau merasa bersalah. Ya, penyesalan selalu datang atau selalu bersalah. Kenapa? Kira-kira bagaimana perasaan anak-anak sekarang? Sudah umur menginjak dewasa. Apa yang kita harus rasakan saat kita mendengar puisi tadi? Ada sedihnya, ada senangnya, ada gembiranya. Di saat saya mendengar, menikmati, ya, pasti selama saya berpendidikan, selama saya dari SD sampai saya sudah masuk di SMP, sudah sekian tahun di SD, kemudian sudah berapa tahun di SMP, apa yang saya harus miliki? Bagaimana rasanya saya? Apakah saya sudah memiliki sesuatu? Ya tak? Apa yang saya harus dapat sekian tahun? Saya sudah kelas 3 sekarang, kira-kira apa yang saya harus miliki? Ya tak? Pernahkah saya berpikir seperti itu? Saya sudah di umur dewasa, kemudian saya mengingat pada masa lalu. Pernah tidak? Pernah tak? Apa yang saya harus rasakan? Pasti saya akan menyesali itu. Ya? Saya akan menyesali.
Ya toh? Ya. Rasakan itu. Jangan kita hanya datang di sekolah, hanya kita tahu bermain. Apa yang disampaikan oleh guru hanya kita mendengarnya dengan satu telinga. Ya toh? Ya. Kita harus pandai mendengar. Kita harus bisa menyimak sesuatu yang disampaikan oleh guru. Ya toh? Ya. Apa yang kita harus berbuat sebelum saya menginjak sekolah yang lebih tinggi? Sehingga kita itu misal kalau saya masuk SMA, tidak lama lagi ini saya sudah jenjang SMA. Sehingga saya jangan hanya terbawa dengan hal-hal yang tidak baik. Kita bisa belajar. Mulai itu kita harus belajar. Sehingga kita jangan seperti tadi yang anak-anak dengar tadi itu menyesal dulu, ya. Dia tua dulu baru dia bisa tahu. Coba waktu itu saya belajar memang, ya kan? Ya. Atau coba waktu itu saya melakukan memang apa yang guru sampaikan, mungkin tidak sampai seperti ini. Atau tidak sampai apa yang saya harus lakukan sekarang. Mungkin saya bukan orang bodoh, tetapi saya jadi orang pintar, ya kan? Ya. Dengan tadi pasti kita akan merinding dari SD sampai saya masuk di SMP sekarang. Saya sudah kelas 3 lagi di SMP. Terus hal yang sama yang saya bawa dari kelas 7 SMP sampai sekarang, dari kelas 7 sampai sudah masuk kelas 3 sekarang, sudah mau dekat ujian ujian nasional lagi, hal yang sama. Oleh karena itu harus kita belajar, tekun, sehingga kita jangan hanya terbawa-bawa dengan hal-hal yang tidak baik. Bagaimana kita mau menyenangkan hati orang tua? Bagaimana kita mau menyenangkan hati guru? Ya tak? Ya. Harus kita belajar. Jangan kita datang di sekolah hanya datang bermain, berkeliaran, ya? Ya tak? Ya. Ya tak nanti? Jangan kita hanya datang di sekolah hanya bermain. Datang di sekolah hanya atau datang di sekolah harus ya. Itu yang jadi tak benar. Yang berikut adalah apa? Amanah. Apa amanat daripada puisi tadi? Ya, mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan kepada masa muda. Manfaatnya kita itu apa? Selagi kita sekarang, ya, pintar sekali kamu ya. Nah, itu baru namanya anak pintar. Kita harus dulu ya. Nah, selagi kita sekarang itu masih muda, kita harus dulu belajar. Jangan kita hanya seperti tadi yang Pak Guru sampaikan, bahwa kita hanya datang di sekolah, kita hanya bermain. Ya toh? Harus memiliki komitmen. Apa yang saya harus buat? Ya toh? Kita membaca sesuatu pasti ada maknanya, ada manfaatnya. Contohnya, adik-adik menemukan sebuah buku, ya, buku cetak. Apakah adik-adik atau anak-anak melihat buku cetak itu? Bagaimana rasanya? Di saat saya jalan, saya
saya menemukan sebuah buku, yaitu buku cetak, apakah saya jalan? Padahal saya melihatnya. Bagaimana tanggapan Anda? Atau anak-anak sekalian melihat seseorang itu, padahal bukunya ini sama-sama kita melihat, atau dia duluan untuk melihat, tetapi saya juga melihat. Kemudian orang pertama dia tidak mengambilnya. Bagaimana tanggapan anak-anak? Kita harus mengambilnya. Kita harus mengambilnya. Kenapa saya harus ambil? Karena memiliki manfaat. Jangan kita melihat sesuatu itu macam seolah-olah itu hal yang biasa, tetapi dia memiliki manfaat. Ada di sini, ada maknanya di situ. Sedikit pun itu pasti memiliki manfaat. Oleh karena itu, sebelum saya tua, sebelum saya berumur sekitar 20 tahun, anak-anak itu harus belajar. Mulai dari sekarang, sebelum anak-anak itu mengumur 20 tahun ke atas harus belajar sehingga menjadi anak pintar. Ya. Kemudian yang berikut adalah apa? Karya. Siapa yang menulis? Siapa penulis daripada puisi itu? Arya? Apa? Ali Aziz? Itu seorang yang menuliskan puisi tentang apa itu? Besa. Ya tak? Ya. Yang berikut adalah Simpulan. Apa simpulan daripada puisi yang anak demo tadi itu? Apa simpulannya? Coba, ada yang tahu? Ya, silakan. Memisahkan seseorang yang menyesal karena telah kehilangan masa mudanya. Ya, memisahkan seseorang yang telah kehilangan masa muda. Jadi tadi yang saya bilang tadi itu dari awal. Dia tua dulu baru dia tahu masa mudanya. Seperti anak-anak nanti kalau berumur dewasa. Di saat kita tua pasti kita akan mengingat pada masa lalu. Apa yang terjadi pada masa lalu itu? Bagaimana prosesnya saya dari SD sampai saya menjadi orang tua? Apa yang saya alami dari kecil sampai saya menjadi tua? Dia tua dulu baru dia merasakan. Ya toh? Ya. Coba waktu itu saya belajar memang saya melihat seseorang dia menggunakan pakaian-pakaian yang berwarna lain atau dia menggunakan baju-baju dinas, atau saya mengandalkan seseorang yang temannya saya dia hidupnya baik, dia berpendidikan, terus saya menjadi seorang petani, pasti ada penyesalan. Iya kan? Ya. Ya kita pasti akan ada ingatan-ingatan yang kita ingat pada masa itu. Oleh karena itu, anak-anak jangan hanya menganggap sesuatu itu menjadi kecil. Harus belajar yang dari kecil menjadi besar. Orang itu kalau belajar itu dia harus mulai dari kecil menjadi besar. Tidak ada orang yang sempurna besar dulu baru dia kecil. Dia harus mulai dari kecil menjadi besar. Ya, bisa ini? Bisa. Sebelum kita masuk pada materi kita, itu tadi kita memberikan sebuah komentar daripada sebuah puisi. Bisa tak? Bisa. Sebelum kita masuk pada materinya, ada pertanyaan? Tidak ada. Ya. Kalau tidak ada, ya. Ya. Kalau tidak ada,
Materi kita hari ini adalah yaitu KB-nya itu menelaah struktur dan kebangsaan dari teks tanggapan lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya berupa kritik, sanggahan atau pujian yang didengar atau dibaca. Kemudian indikatornya adalah menjelaskan pengertian teks tanggapan. Yaitu indikatornya itu yang pertama adalah apa? Menjelaskan teks tanggapan. Menjelaskan teks tanggapan. Ya? Ya. Nah. Yang kedua adalah menganalisis model, ya? Ya. Menganalisis model teks tanggapan berupa menganalisis model teks tanggapan berupa kritik atau apa? Kritik atau pujian. Yang ketiga adalah membuat kesimpulan sebuah teks tanggapan. Ya. Nah, tujuan kita hari ini, tujuan pembelajaran adalah siswa mampu menjelaskan pengertian teks tanggapan. Yang kedua adalah siswa mampu menganalisis teks tanggapan berupa kritik atau pujian. Yang ketiga adalah siswa mampu membuat kesimpulan sebuah teks tanggapan. Ya? Bisa ini? Bisa. Nah, sekarang kita masuk pada indikator yang pertama yang kita harus jaga. Apa pengertian daripada teks tanggapan? Ada yang ingat? Atau ada yang tahu? Ya, silakan. Teks tanggapan adalah teks yang berisi tanggapan terhadap suatu hal yang mengenai sesuatu. Ya, teks tanggapan adalah ada yang lain? Ada? Tidak ada? Teks tanggapan adalah coba ulang tadi Nona. Teks yang berisi tanggapan terhadap suatu hal yang mengenai sesuatu. Ya, teks tanggapan adalah teks yang mengenai sesuatu yang ditanggapi. Apa yang kita harus tanggapi? Contohnya tadi itu tentang puisi tadi yang anak-anak dengar tadi itu, kita harus bisa menanggapi. Apa yang kita harus tanggapi? Yaitu isi daripada sebuah teks atau sebuah tanggapan. Iya toh? Iya. Isinya itu apa? Itu pengertian daripada teks tanggapan. Kita mengomentari sesuatu, apa yang saya harus komentari? Apa yang harus saya tanggapi? Contohnya ini, saya ambil yang sederhana. Ya? Saya ambil yang sederhana. Kira-kira anak-anak melihat sesuatu, kira-kira apa tanggapannya? Contohnya ini, saya ambil contoh. Anak-anak melihat gambar ini, kira-kira ada tanggapan tidak? Ada. Apa yang ditanggapi?
sesuatu di luar, contoh saja membuang kotoran atau melihat temanmu itu membuang sembarangan kotoran, kira-kira apa tanggapannya? Cara menegurnya itu bagaimana? Dengan sopan. Iya toh? Sopan santun. Bukan hanya menegurnya dengan menggunakan nada-nada yang keras atau kasar. Kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang baik atau sopan. Kenapa kita harus menegurnya? Karena salah melakukannya. Ya toh? Salah melakukannya. Itu contoh-contoh untuk menanggapi sesuatu. Ya toh? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya. Kalau tidak ada, kita break dulu. Semangat. Ya. Kita bangun dulu. Supaya kita bisa semangat sedikit, ya toh? Untuk kita menghilangkan rasa capek. Ya toh? Lalu apa yang kita harus nyanyi? Terus semangat. Ya? Nah, coba. 1, 2, 3. Satu orang pimpin di depan. Satu orang. Nah, coba. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyumanmu? Ini senyumanku. Mana gayamu? Ini gayaku. Mana goyanganmu? Ini goyanganku. Ya, terima kasih ya. Itu baru namanya sisa kita menghilangkan rasa capek. Ya? Ya, silakan kembali dulu. Kita lanjut. Itu pengertian daripada teks. Ya? Menanggapi sesuatu itu ada maknanya. Tetapi kita menanggapi sesuatu itu kita harus memiliki kesopanan atau cara apa? Cara menegurnya itu dengan cara sopan. Dengan bahasa-bahasa yang baik. Memberikan juga saran, memberikan juga komentar, ya, memberikan juga tanggapan. Kita harus berbicara sesuai dengan kaidah atau cara atau etika. Ya, pintar sekali. Kita dulu pintar sekali. Ya, orang itu jangan tersinggung. Bisa ini? Bisa. Ini pengertian daripada teks tanggapan tadi itu. Teks tanggapan adalah teks yang berisi tanggapan terhadap suatu hal yang mengenai kesalahan, biasanya terjadi jika debat orang B memberikan kritik kepada orang A. Ya? Nah, misalnya tadi yang saya katakan tadi itu, misalnya ada teman kita yang menyampaikan sesuatu. Misalnya si Randi menyampaikan sesuatu, ya? Dia menyampaikan sesuatu. Kemudian si B mengomentarinya. Itu yang disebut dengan tanggapan. Iya toh? Itu yang disebut dengan tanggapan. Randi membuat sesuatu, kemudian si Minje mengomentarinya. Apa yang dibuat oleh si Randi? Minje memang itu yang disebut dengan tanggapan. Ya toh? Teks tanggapan adalah teks yang berisi tanggapan terhadap suatu hal yang mengenai kesalahan. Pasti ada kesalahan dulu, ya toh? Yang salah dulu baru bisa memberikan komentar. Kalau orang benar
kita memberikan apa? Motivasi. Motivasi atau apa lagi? Pujian. Kita putar dulu ya. Kita puji dia. Bagus sekali nih. Iya toh? Ya. Bagus sekali kamu ya. Cara membuat kamu itu bagaimana? Kamu membuat sesuatu itu apa? Mulai dari mana? Gimana? Iya toh? Ya. Dari awal itu membuat ini kira-kira caranya bagaimana? Ya tapi kita memberikan puji. Iya. Kalau dia salah kita memberikan Komentar. ya toh? Ya. Itu adalah pengertian daripada teks. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya. Kalau tidak ada kita lanjut. Yang berikut ada jenis-jenis teks tanggapan. Jenis-jenis teks tanggapan itu ada berapa? Dua. Ada dua. Ya. Ya. Jenis-jenis teks tanggapan itu dibagi dalam dua bagian. Ya. Ada dua. Yang pertama itu apa? Apa? Teks tanggapan deskriptif. Ya. Ya. Teks tanggapan deskriptif adalah apa? Sesuatu bentuk keterangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan apa? Yang sebenarnya. Teks tanggapan deskriptif adalah teks tanggapan yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya? Yang seperti di sana mengatakan bahwa teks tanggapan deskriptif adalah sesuatu bentuk keterangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga pembaca dapat mencintai, memahami, mengerti. Ya toh? Ya. Pernahkah anak-anak itu membaca sebuah novel? Seperti tadi itu yang kita tayangkan tadi itu, kalau saya ambil lagi tadi itu ya, tentang puisi tadi itu pasti memiliki rasa. Iya toh? Apa yang saya harus rasakan ini? Bagaimana rasanya? Iya toh? Ya. Sehingga orang itu membaca, melihat, mendengarnya itu supaya ada bisa toh? Bisa. Kemudian yang kedua adalah teks tanggapan kritis. Yaitu teks tanggapan kritis adalah teks karangan berisi tanggapan kritis terhadap masalah. Contohnya, tanggapan kritis menyebut dampak berupa kritis. Ya. Contohnya itu apa? Apa? Teks tanggapan kritis adalah karangan berisi tanggapan kritis terhadap masalah. Tanggapan kritis merupakan tanggapan komentar seseorang terhadap masalah. Kemudian berdasarkan cara berpikir kritis. Iya toh? Ya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau orang itu mau untuk pintar, dia harus belajar. Seperti tadi di kuis tadi, apa yang saya serahkan di situ? Bagaimana saya harus nikmati di situ, mendengarnya. Kemudian saya ingat pada masa lalunya saya. Apa-apa yang saya harus nikmati di situ? Bagaimana saya melakukannya? Bagaimana saya harus membuat sesuatu? Ya toh? Ya. Itu yang namanya berpikir kritis. Supaya kita bisa pintar, pandai membuat sesuatu itu harus kritis. Bisa ini? Bisa. Kemudian teks dibedakan menjadi
Tanggapan kritis positif. Ya. Tanggapan kritis positif adalah pernyataan berupa persetujuan, dukungan, optimis, dan pujian. Contohnya adalah saya setuju bahwa semangat gotong royong harus dikenalkan di dari kepada generasi penerus bangsa. Contohnya, saya setuju bahwa semangat gotong royong harus dikenalkan ini kepada generasi penerus bangsa. Kira-kira bagaimana anak-anak sekarang itu melihat sesuatu seperti tadi yang Pak Guru sampaikan tadi, ya? Kita harus membuat apa sekarang? Ya tak? Ya. Sekarang kan berbagai macam dunia atau apa sekarang? Masa sekarang itu masa modern. Waktu itu kita belum memiliki yang namanya adik-adik sekarang, aduh, ya. Nah, kita waktu itu masih SD pun saja belum tahu itu yang namanya HP. SD. Jangan SD. SMP pun juga belum kenal itu yang namanya HP. SMA pun juga belum kenal yang namanya HP. Tapi sekarang apa yang kita harus rasakan? Yaitu dunia canggih. Adik-adik belajar menggunakan yang namanya HP. Ujian menggunakan HP. Oleh karena itu, anak-anak itu harus menggunakannya itu dengan apa? Dengan cara baik. Ada HP bukannya kita bermain, ya tak? Ya. Kita harus memperlihatkan sesuatu supaya kita itu menjadi orang pintar, ya tak? Ya. Yang terus kita maksudnya di saat kita pegang HP, saya pegang, tapi manfaatnya saya tidak tahu, ya tak? Bisa tahu bisa apa? Harus tahu. Supaya kita itu pegang atau menggunakan yang namanya HP. Supaya kita jangan hanya menggunakan saja. Guna HP itu apa? Supaya kita itu menggunakannya itu dengan baik. Misalnya kita berkomunikasi dengan orang lain, atau fungsi HP itu untuk mencari sesuatu. Misalnya sekarang itu ada yang namanya Google, ya. Mencari hal-hal yang belum pernah saya dapat. Pemerintah memperkenalkan kita. Bagaimana kita itu menggunakan? Kadang-kadang kita yang menggunakannya dengan, atau kita sekarang itu yang menggunakannya itu salah, ya toh? Kita tidak menggunakannya dengan begitu baik. Yang penting saya pegang HP, ya toh? Tetapi manfaatnya kita tidak tahu. Padahal manfaat daripada HP itu berbagai macam manfaat, ya toh? Oleh karena itu, gunakanlah kesempatan sekarang sebelum engkau tua. Anak-anak harus kita menggunakan hal-hal sekarang sebelum kita menjadi tua. Supaya jangan menjadi apa tadi itu yang kamu dengar tadi itu tentang visi misi. Sebelum anak-anak tua, supaya jangan seperti puisi tentang menyesal. Tua dulu baru menyesal. Ya tak? Ya. Seperti Pak Guru juga sekarang pasti ada memiliki penyesalan. Coba waktu itu kalau saya belajar sama seperti dia, mungkin saya bukan menjadi guru ini contohnya. Mungkin saya masih bisa jadi seperti dia. Itu salah satu motivasi
motivasi bagi saya. Tapi bagaimana saya juga harus sama seperti dia. Iya kan? Ya. Oleh karena itu harus kita belajar. Deskripsi padamnya? Nah, itu yang pertama tadi. Yang kedua, apa? Tanggapan kritis negatif. Ya, Teks tanggapan kritis negatif. itu teks tanggapan. Kritis negatif. Apa itu pengertian daripada teks tanggapan kritis negatif? Pernyataan berupa penilaian kritis dan kejadian. Apa? Pernyataan Berupa berupa penolakan apa? kritis Kritis dan dan kejadian. keadilan. Bagaimana kita menanggapi sesuatu supaya kita itu bisa memiliki keadilan. Bisa seperti tadi yang saya katakan tadi. Tanggapan kritis itu kita harus menghargai seseorang. Kalau dia berkomunikasi dengan yang satu, dia memberikan sebuah komentar bagi saya, apakah saya menanggapinya dengan cara tidak sopan? Iya tak? Ya. Atau Randi mengomentari apa yang saya buat, terus saya menggunakannya dengan tanggapan yang tidak baik? Iya tak? Ya. Pasti dengan caranya itu saya mengomentarinya dengan perkataan yang baik dan Sopan. Iya tak? Ya. Bisa ini? Bisa. Ini? Bisa. Yang berikut adalah apa? Tadi adalah jenis-jenis teks tanggapan sudah itu ya. Sudah. Yang berikut adalah unsur-unsur teks tanggapan. Itu daripada pengertian teks tanggapan sudah tak? Dari pengertian teks tanggapan, jenis-jenis teks tanggapan itu kita sudah bahas tadi. Kemudian sekarang bagaimana di dalam sebuah teks tanggapan? Teks tanggapan itu memiliki unsur dalam sebuah Teks tanggapan. unsur dalam sebuah teks tanggapan itu apa? Yang pertama ada yang tahu? Ada? Ada. Ya. Yang pertama itu apa? Masalah yang dikritisi. Masalah yang dikritisi. Masalah yang dikritisi. Masalah yang dikritisi. Apa lagi? Yang kedua ada enggak? Masih ada? Ya. Opini berupa tanggapan. Opini berupa tanggapan. Ya, pintar sekali ya. Yang ketiga adalah ada argumen. Ya. Argumen. Ya. Ada 3 macam unsur-unsur dalam sebuah teks tanggapan. Tanggapan yang pertama itu ada masalah yang dikritisi. Dalam sebuah teks tanggapan memiliki unsur-unsurnya. Unsur-unsur yang ditanggapi dalam sebuah teks tanggapan adalah ada masalah yang dikritisi. Masalah apa di dalam sebuah teks tanggapan? Harus ada masalah dulu, baru kita menanggapi atau kita mengomentari. Ya toh? Ya. Masalah kan? Apa yang kita harus komentari? Apa yang kita harus
harus tanggapi. Iya toh? Ya. Harus memiliki masalah dulu. Masalahnya apa? Iya toh? Ya. Kenapa dia bermasalah? Apa penyebabnya? Iya toh? Ya. Yang kedua adalah opini berupa tanggapan. Opini itu dengan kata lainnya apa? Kenyataan. Benar. Apa yang saya lihat itu yang saya komentari. Iya toh? Ya. Kalau tanpa masalah seperti tadi kan, apa yang kita harus komentar? Tidak ada kan? Ya. Iya toh? Ya. Yang jelasnya memiliki masalah dulu baru kita bisa menang. Yang ketiga adalah argumen. Argumen itu kira-kira ada yang tahu? Apa pengertian daripada argumen? Ya, argumen itu dengan kata lainnya adalah pernyataan. Argumen memang seperti pertanyaan. Saya melakukan ini, menurut saya begini. Ya toh? Ya. Itu yang disebut dengan argumen. Argumen itu pertanyaan. Masalah-masalah kenapa? Ada masalah. Kenapa dia bermasalah? Menurut saya begini. Ya toh? Ya. Menurut saya kalau masalahnya begini karena alasannya ini. Tetapi dia harus memiliki alasan yang tepat. Ya toh? Ya. Bisa ini? Bisa. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Ada? Tidak ada. Ya, kita Lanjut. ya. Ya. Yang berikut adalah fungsi teks tanggapan. Ya. Ya. Fungsi teks tanggapan. Tadi itu unsur. Sekarang kita masuk pada fungsi teks. Fungsi teks tanggapan itu kira-kira ada yang tahu? Ada. Ya. Apa fungsi daripada teks tanggapan? Satu, mengapresiasi karya. Ya, satu mengapresiasi. Ya, pintar sekali. Mengapresiasi. Apa? Mengapresiasi Karya atau suatu hal. karya atau Suatu hal. mengapresiasi suatu karya atau sesuatu. Selain daripada mengapresiasi apa lagi? Masih ada? Apa lagi? Sebagai sarana untuk mengenai suatu persoalan. Sebagai sarana. Ya? Ya. Sebagai sarana apa? Untuk mengenai suatu persoalan. Untuk mengenai suatu persoalan. Untuk mengenai suatu persoalan. Kok pintar-pintar semua ya? Ya. Pintar sekali ya. Nah, itu fungsi daripada teks. Yang pertama itu adalah sebagai sarana untuk apa tadi? Untuk persoalan. Nomor satu jelasnya ya. Sorry. Yang pertama itu adalah mengapresiasi Karya atau karya atau sesuatu.
mengapresiasi apa yang kita harus mengapresiasi. Seperti tadi yang Pak Guru sampaikan tadi itu, melihat sesuatu orang berbuat atau seseorang berbuat sesuatu yang baik, pasti kita memiliki apresiasi. Apresiasinya dengan cara apa? Kita memberikan pujian. Kalau baik, pasti kita bilang ih, hari ini sih bagus. Saya setuju, iya toh? Ya. Saya setuju. Kalau dia bagus, saya setuju, iya toh? Ya. Baik sekali bekerja ya. Itu yang namanya mengapresiasi. Setuju. Kemudian yang disebut adalah sebagai sarana untuk apa? Menanggapi suatu persoalan. Menanggapi ya, sorry ini tadi ya. Menanggapi. Ya. Menanggapi sesuatu persoalan. Itu persoalan. Kita harus ada tanggapan dulu dalam sebuah persoalan. Nah, seperti di situ menanggapi suatu persoalan. Apa yang kita harus tanggapi? Seperti tadi harus memiliki masalah. Maka masalah tidak ada yang bilang saya ini harus begini, ya toh? Saya harus menggunakannya itu yang pertama itu sebagai atau mengapresiasi sesuatu. Yang ketiga itu adalah sebagai sarana untuk menanggapi sesuatu persoalan. Masih ada lagi? Ya, apa lagi? Iya, yang ketiga adalah memberikan kritik terhadap atau apa? Memberikan kritik membangun yang digunakan untuk membantu sesuatu. Membantu sesuatu ya. Untuk membantu sesuatu. Memberikan kritik terhadap yang digunakan untuk membantu sesuatu. Itu fungsinya. Kenapa? Memberikan kritik, membangun yang digunakan untuk membantu sesuatu. Iya toh? Ya. Apa yang saya lakukan itu kan membantu sekali orang lain itu memberikan masukan. Orang lain itu mengkritik kita punya karya, itu salah satu manfaatnya bagaimana saya berusaha untuk memperbaiki. Iya toh? Ya. Bukan orang lain kalau dia sementara menanggapi sesuatu baru kita macamnya seolah-olah kita pasti kita memiliki apa? Perasaan. Kalau ada temannya kita menanggapi sesuatu seolah kita berbuat seperti ini. Iya toh? Ya, betul. Ada perasaan tidak? Ada. Tapi perasaan itu harus kita atasi dengan cara apa? Apa? Sabar. Dia memberikan sesuatu atau komentar, baik itu baik atau tidak, kita harus sabar. Karena sabar itu salah satu nilai yang baik. Ya toh? Ya. Yang baik.
katakan, kita jangan langsung. Kadang-kadang kalau kita ini, kalau ada yang menegur, ditegur sedikit, pasti ada rasa murung enggak? Nah, kebenaran kita ini, ya kan? Kalau kita sudah ditegur, buat saya begini, ya kan? Padahal kalau orang menegur kita demi kebaikan, ya kan? Tapi kadang-kadang kita ini, kalau kita sudah ditegur, apalagi kalau dia menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik, ya tak? Pasti. Tapi seharusnya kita harus menerima apa yang disampaikan kepada orang lain. Orang lain menyampaikan kita dengan sesuatu yang membuat kita menjadi bangkit atau membuat kita menjadi lebih baik, ya, kita harus menerimanya, ya tak? Menerimanya. Itu salah satu pelajaran. Bisa tidak? Bisa. Jangan kita mendengar sesuatu kalau orang menegur kita seolah-olah itu macam seolah kita memiliki rasa ada yang namanya ego, ya tak? Bisa tak? Seolah-olah kita apa yang dia sampaikan terhadap kita macam ada rasa tersinggung, ya tak? Kebiasaan sudah kita. Kalau orang lain, kalau dia berbuat kita sesuatu yang tidak baik, sebentar pasti kita berbuat sesuatu yang salah, iya tak? Oleh karena itu, anak-anak jangan mendengar sesuatu atau jangan berpikir sesuatu itu salah, tetapi sesuatu itu yang anak-anak dengar harus memiliki manfaatnya atau manfaatnya. Itu pelajaran, ya toh? Pelajaran dari kita. Jangan kita langsung menanggapi dengan cara-cara yang tidak baik. Selain daripada memberikan kritik, apa lagi? Masih ada? Masih ada lagi, ya? Apa lagi? Memberikan saran. Yang keempat adalah memberikan saran kepada suatu persoalan, ya. Itu yang keempat. Wih, pintar sekali mereka ini, ya. Wih, saya punya anak-anak ini pintar sekali. Itu yang keempat ini, memberikan saran kepada sesuatu persoalan. Memberikan saran sesuatu yang atau seseorang memberikan kita saran apa yang kita harus buat, ya toh? Jangan kita melihat sesuatu itu atau mendengar sesuatu yang disampaikan kepada orang lain seolah-olah kita itu menanggapinya dengan cara tidak baik. Saran itu penting. Kalau kita salah, kira-kira orang lain itu memberikan kita saran, kita harus menerima dengan ikhlas, ya tak? Ikhlas kita menerimanya. Sehingga kita menjadi salah satu pelajaran. Jangan kita kalau orang lain dia memberikan kita saran, terus kita tersinggung. Kalau kita salah, kita menerima dengan ikhlas apa yang bisa saran-saran dari orang lain itu penting. Kenapa pun itu dia salah, tetapi bagaimana yang salah itu saya iya tak? Itu yang namanya anak sekolah. Ternyata anak-anak
anak-anak sekalian ini pintar semua ya? Iya. Ya. Nomor 4 tadi itu ya? Ya. Apa lagi masih ada lagi? Tidak ada lagi? Ya. Kalau ternyata itu adalah 4 daripada unsur-unsur teks atau fungsi daripada teks. Itu fungsi daripada teks tanggapan. Ya? Ya. Itu 4 fungsi teks tanggapan. Yang pertama itu adalah mengapresiasi, yang kedua adalah sebagai sarana untuk melengkapi sesuatu ya. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah itu memberikan kritik, membangun yang digunakan untuk membantu sesuatu. Yang keempat adalah memberikan saran kepada sesuatu persoalan. Itu fungsi daripada teks. Ya, bisa dimengerti ini? Bisa? Sekarang bangun dulu, kita mulai kita menyanyi lagi. Ya? Nah, ini siapa pimpin dia? Nah, ini siapa? Nah, coba. Semangat ya? Semangat. Mama semangatmu. Ini semangatku. Mana senyumanmu. Ini senyumanku. Mana gayamu. Ini gayaku. Mana goyanganmu. Ini goyanganku. Ya, tepuk tangan dulu. Capek ya? Capek? Ya, tidak ya? Masih semangat? Masih semangat ya? Ya, silakan dulu kembali. Kita yang berikut adalah tujuan teks tanggapan. Tujuan teks tanggapan. Ya. Tadi itu adalah fungsi. Sekarang adalah tujuan teks. Apa tujuan kita dalam mempelajari sebuah teks? Saya menanggapi sesuatu, apa tujuannya? Iya tak? Ya. Saya melakukan sesuatu pasti memiliki tujuan. Tujuannya apa? Iya tak? Ya. Apa tujuannya? Nah, tujuan daripada teks tanggapan itu apa? Ada yang tahu? Iya. Coba. Untuk memilih suatu di antara pernyataan karena pada teks tanggapan berisi alasan yang mendukung dan yang menolak. Iya. Pintar sekali ya. Kita hapus dulu ya. Nah, ada yang lain? Ada yang lain? Teks tanggapan adalah atau tujuan teks tanggapan adalah apa tujuannya? Ada? Apa tadi Nona? Tujuan teks tanggapan adalah untuk memilih suatu di antara pernyataan karena pada teks tanggapan berisi alasan yang mendukung dan yang menolak. Iya. Tujuannya adalah memilih sesuatu. Baik atau buruk. Apa yang saya harus buat? Tujuannya saya itu apa? Saya berbuat sesuatu baik atau buruk. Kalau berbaik, orang menanggapinya dengan kata baik. Kalau dia tidak baik, orang menanggapinya tidak baik. Iya kan? Kalau dia baik, dengan sendirinya orang yang mengatakan pasti
teman-teman membuang sembarangan kotoran? Tujuannya kita menegurnya apa? Untuk menjaga kebersihan. Ya, Kak? Ya. Menjaga kebersihan. Itu tujuannya. Ya, Kak? Ya. Itu contohnya. Melihat sesuatu, kalau misalnya teman kita dia membuang sembarangan dengan tidak menggunakan itu yang namanya kotak sampah atau tempat sampah, kita menegurnya. Tujuan kita adalah menjaga kebersihan. Karena kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Apa? Pangkal kesehatan. Siapa yang tidak mau bersih? Tidak ada. Semua mau toh? Ya. Maka kita harus sehat. Kalau kelasnya kita tidak sehat, bagaimana? Tidak? Tidak Nah, pasti tidak ada semangat belajar. Kalau kelasnya kita bersih, dengan sendirinya juga pasti kita akan semangat belajar. Ya, Ya, Pak. kemudian kita senang di dalam kelas, menghirup udaranya dengan sehat. sehat. Kelasnya sudah bersih ya, yang jelas juga udaranya masuk juga pasti akan sehat. Ya toh? Bisa nih? Bisa. Itu tujuan daripada teks. Bisa dibuat itu? Bisa. Yang berikut adalah ciri-ciri teks. Ciri-ciri teks tanggapan. Ya, ciri-ciri teks tanggapan. Tadi itu adalah tujuan. Sekarang kita masuk pada ciri-ciri daripada sebuah teks. Ciri-ciri dari sebuah teks tanggapan itu ada yang tahu? Ya. Coba. Satu. Teks ini memuat Teks ini memuat tanggapan terhadap tanggapan terhadap fenomena yang terjadi. fenomena Yang terjadi. Ya, pintar sekali ya. Nah, ciri-ciri teks tanggapan itu adalah yang pertama itu adalah teks ini memuat tanggapan terhadap fenomena yang terjadi. Ciri-ciri dalam sebuah teks tanggapan itu yang pertama adalah ya, teks tanggapan ini memuat tanggapan terhadap fenomena yang terjadi. Fenomena apa? Di dalam sebuah masalah ada yang namanya fenomena. Masalahnya itu apa? Penyebabnya itu apa? Ya kan? Dalam sebuah teks kita mempersoalkan sesuatu pasti ada fenomena. Kita menanggapi sesuatu ada masalahnya apa? Ya? Masih ada lagi? Ya, masih ada lagi. Apa lagi? Mempunyai tiga struktur teks. Ya? Mempunyai tiga struktur teks. Ya? Itu yang kedua ya, pintar-pintar semua ini ya. Selain daripada mempunyai tiga struktur masih ada lagi? Ada masalah? Kelompok satu ada masalah? Kelompok dua ada masalah? Tidak ada ya? Kelompok tiga ada masalah? Tidak ada ya?
Waktunya 30 menit. Kelompok 4 bisa tidak kerjakan? Bisa. Ya, bisa ya? Kelompok 3 bisa tidak? Bisa. Bisa ya? Ya. Di situ tulis nama kelompoknya, ya. Tulis nama kelompoknya. Kelompok berapa? Nama-nama kelompoknya harus Tulis. ya. Iya. Tanggal ini hari tanggal berapa? Ya toh? Iya.
DVD.
tanggapannya jelas tidak? Jelas. Jelas ya? Iya, Pak. Kelompok 4. Bagaimana? Sudah? Ya, masih nomor 3 ya? Iya, Pak. Sudah? Nah, dia lihat lagi. Baca baik-baik teksnya itu baru menyimpulkan. Ya?
Kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Sudah? Kelompok 2 sudah? Mana kelompok 1? Sudah? Sudah. Ya. Coba sampaikan hasil diskusinya. Mana ketua kelompoknya? Ya, silakan. Maju di depan, bacakan hasil diskusinya. Atau sampaikan itu hasil diskusi. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Hari ini Pagi. satu kami menyampaikan hasil diskusi kami. Nama kelompok 1 hari tanggal Senin tanggal 11 bulan 12 2023. Nama kelompok PDB sebagai ketua kelompok, Yohanes Radi Bandari sebagai anggota, Bersih ini sebagai anggota, Nurdin Adil Padari sebagai anggota. Pengertian teks tanggapan adalah teks yang berisi tanggapan terhadap suatu hal yang mengenai kesalahan. Tujuan teks tanggapan adalah untuk memilih satu di antara pernyataan, karena pada teks tanggapan kritis berisi alasan yang mendukung dan menolak. Isi teks tanggapan yaitu mengapresiasi karya atau yang dikerjakan secara jelas. 2. Sebagai sarana untuk menanggapi suatu persoalan. 3. Memberikan kritik membangun yang digunakan untuk membantu sesuatu hal. 4. Memberikan saran kepada suatu persoalan. 3. Kesimpulan teks tanggapan adalah hindari mencontek karena itu tidak membuatmu pandai. Apa kesimpulannya? Yaitu menghindari. Ya, karena tidak membuatmu pandai. Ya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada? Ada. Ya. Bagaimana tanggapannya? Memberikan pendapat kepada dia. Ya? Memberikan pendapat. Ya. Bagaimana pendapatmu? Apakah hasilnya itu sudah bagus? Ya? Sudah bagus? Sudah. Sudah bagus ya? Ya, kita masuk dulu kepada mereka ya. Ya, untuk kelompok 2. Mana kelompok 2? Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, dan saya sebagai ketua kelompok ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang dengan tugas yang Pak Guru sudah berikan kepada kami. Nama kelompok Mensiana Dapa, Solviana Tanggela, Yusvita Malo, dan Valencia Tanggela. Ya. Nomor 1, tulislah pengertian teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang berisi tanggapan terhadap suatu hal mengenai suatu kesalahan. Nomor 2, tulislah tujuan dan fungsi teks tanggapan. Tujuan teks tanggapan adalah
apa? Malu sudah? Ayo, kelompok yang 4 ya? Nah, kelompok yang 4, maju saja. Halo dan selamat pagi teman-teman. Saya pagi ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 4, saya sebagai ketua kelompok, kemudian Istamama dan Jonathan Modelo sebagai anggota dan Stefanus Fandi Ahmad sebagai anggota. Dan tulislah pengertian teks tanggapan, tulislah tujuan dan fungsi teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang berisi tanggapan terhadap suatu hal mengenai kesalahan. Tujuan teks tanggapan adalah untuk menunjukkan di antara pernyataan dan teks. Karena pada teks tanggapan teks berisi alasan yang mendukung atau yang menolak. Fungsi teks tanggapan: 1. Menjelaskan karya atau suatu hal yang dikerjakan. 2. Sebagai sarana untuk menanggapi suatu persoalan. 3. Memberikan kritik membangun yang digunakan untuk membantu suatu hal. 4. Memberikan saran kepada suatu persoalan. Sudah? Ya, sudah ya? Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Ya. Kelompok 3. Ayo. Sudah ya? Ya. Ada tanggapan dari yang kelompok lain? Kalau tidak ada, belajar lagi ya? Ya, Pak. Belajar lagi, Mbak? Minum? Ya? Iya, Pak. Bisa, Pak? Bisa. Semua sudah, Pak? Sudah. Ya? Ya. Teks tanggapan adalah teks yang berisi tanggapan terhadap suatu hal yang mengenai kesalahan, ya. Yang kedua adalah tujuan teks tanggapan kritis adalah untuk memilih suatu di antara pernyataan karena Pada teks teks tanggapan
hindari menyontek karena itu tidak membuatmu pandai. Hindari menyontek karena itu tidak membuatmu pandai. Siapa orang yang menyontek, maka dia tidak akan memperoleh pandai, atau dia tidak akan memperoleh kepintaran. Ya, Ya, Bang. kita melihat setiap kali kalau kita hanya menyontek saja, atau hasil daripada menyontek, bagaimana? Bagus tidak? Tidak. Tidak kan? Nah, dibandingkan dengan orang yang tidak sekolah. Ya, toh? Dibandingkan dengan orang yang tidak sekolah. Nah, kebanyakan kita ini dilihat daripada orang yang sekolah dibandingkan orang yang tidak sekolah. Dia lebih pintar orang yang tidak sekolah daripada orang yang sekolah. Bisa tak? Bisa. Nah, kalau sudah tadi hasilnya itu Pak Guru sudah mendengar semuanya, sudah baik-baik semua ya. Sudah bagus-bagus semuanya, hasil diskusinya juga bagus ya. Nah, Pak Guru menanyakan sekarang itu bagaimana tanggapan adik-adik atau dari awal materi kita, kira-kira masih ada yang belum dimengerti atau sudah dimengerti? Apa yang kamu mengerti? Apa yang kamu mengerti? Tentang teks tanggapan. Ya? Itu tentang teks tanggapan. Karena sesuatu yang kita harus tanggapi itu harus ada masalah. Mulai dari pengertian teks tanggapannya, kemudian apa lagi? Jenis teks tanggapan, kemudian ada tujuan teks tanggapan, ada ciri-ciri teks tanggapan, ada fungsi teks tanggapan. Ya? Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Ya? Nah, kalau kita sudah belajar dari tadi materi kita dari awal, mulai dari pengertian teks tanggapan, tujuan teks tanggapan, jenis-jenis teks tanggapan, ciri-ciri teks tanggapan, ya? Pak Guru sekarang memberikan tugas kepada anak-anak untuk mengerjakan di rumah. Soalnya adalah yang pertama, tulislah pengertian teks tanggapan, ya? Tulislah pengertian teks tanggapan. Yang kedua adalah tulislah tujuan teks tanggapan. Yang ketiga adalah tulislah unsur-unsur teks tanggapan. Sudah? Tulislah unsur-unsur teks tanggapan. Yang keempat, tulislah arti lain dari kata fakta. Sudah? Yang kelima adalah tulislah pengertian menyimpulkan. Ya? Ya, itulah tugas adik-adik atau anak-anak di rumah untuk mengerjakan. Ya. Yang berikut, kalau sudah mengerti semua tadi materi yang dari awal sampai akhir, ya, materi kita minggu yang akan datang atau pertemuan yang berikutnya adalah yaitu tentang struktur teks tanggapan dan bahasa dalam teks tanggapan. Ya. Jadi kita nanti minggu yang berikutnya atau esoknya yaitu tentang apa tadi? Struktur teks tanggapan dan
Bisa menjawab atau bisa mengerti. Ya. Ada pertanyaan? Ada ya? Ya. Kalau tidak ada, sebelum kita tutup materi kita menyanyikan dulu lagu Hari-hari. Nah, siapa yang bisa pimpin kita untuk menyanyi lagu Hari-hari? Ada? Nah, silakan. Semangat ya? Iya, Pak. Semangat. Ya. Hari-hari terus berlalu. 3. Sebelum kita terima kasih pada teman-teman kita yang memimpin kita untuk menyanyi. Ya, silakan dulu. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Ingat, pertemuan yang berikut materi kita itu tentang apa? Yaitu tentang struktur dan kebahasaan teks. Gitu ya? Ya. Sebelum kita menutup materi kita hari ini, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Ya, lipat tangan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini. Ya, yuk. Jadi baik sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian kita, marilah kita mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena begitu besar kasih dan cinta-Mu, Engkau sudah menjaga kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya boleh berjalan dengan baik. Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah dan kami memohon pertolongan daripada-Mu. Jagalah dan lindungi kami sehingga kami boleh tiba di rumah kami dengan keadaan selamat. Hanya ini doa dan harapan kami, serta ampuni setiap salah dan dosa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Anak-anak, silakan pulang. Dalam perjalanan ingat ikut sebela diri. Ya. Jangan bergerombolan di dalam perjalanan. Ikuti jalan
sebelah kiri. Mana tangan kirimu? Ini, Pak. Ya, itu tangan kiri. Yaitu selalu ikut sebelah kiri. Ya, kita pergi, kita harus ikut sebelah kiri. Pulang juga kita harus ikut sebelah kiri supaya kendaraan jangan ya. Iya. Itu saja beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Silakan pulang, selamat siang dan sampai jumpa. Siapa?